Persiapan demi persiapan dilakukan oleh Timnas Indonesia guna tetap bisa bersaing di babak round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Karena sesuai target awal, PSSI ini menargetkan Timnas finish di peringkat 3 atau 4. Tapi jika melihat peluang yang ada, target berubah, yakni amankan 1 tiket langsung ke Piala Dunia 2026 dengan incar peringkat kedua. Dan peluang itu semakin realistis setelah di awal tahun ini PSSI melakukan perubahan yang cukup frontal. Bahkan melihat perubahan yang ada, membuat pelatih Jepang, Hajime Moriyasu semakin yakin kalau Indonesia akan menemani mereka ke Piala Dunia tahun depan. Dan Haji Moriyasu meyakini kalau Timnas Indonesia akan membuat persaingan babak round 3 semakin menarik untuk dinantikan. Denting waktu terus berjalan, dan kita nggak pernah tahu apa yang sedang semesta rencanakan. Seperti halnya dinamika yang terjadi dengan Timnas Indonesia, di mana pergantian pelatih di awal tahun 2025 adalah sesuatu yang cukup mengejutkan publik. Meski begitu, kita harus move on, karena sejatinya hidup harus terus berjalan. Nah, bersama Patrick Kluivert beserta tim pelatihnya, Timnas Indonesia coba untuk menata peluang lebih besar untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Yang mana sudah pasti penambahan kekuatan jadi salah satu hal yang diperhatikan. Sebab bagaimanapun untuk menciptakan tim yang konsisten serta mampu bersaing di top level perlu yang namanya kedalaman squad yang balance. Dan sejatinya dengan squad yang ada saat ini, kedalaman squad Timnas memang dirasa belum cukup. Sementara itu, dengan melihat peluang yang ada, Pak Erik yang dikenal akan manuvernya, kini masih berusaha keras untuk mendatangkan pemain-pemain baru grade A yang bisa memperkuat Timnas Indonesia di bulan Maret mendatang. Tentunya pemain-pemain itu adalah pilihan dari Coach Patrick, yang memang layak untuk memperkuat Timnas Indonesia di sisa babak round 3 ini. Dan untuk saat ini, ada beberapa pemain yang sudah dekat dengan PSSI, dan yang paling dekat adalah Ole Romani dan juga Jairo Redwood. Sementara untuk Mauro Zylstra, Pascal Struijk, hingga Emil Audero menjadi nama yang masih dirahasiakan untuk menyusul kedua pemain di atas. Karena menurut sejumlah laporan terbaru, berkas Ole Romani lah yang baru sampai di tangan DPR RI. Dan kemungkinan di bulan Maret ada 3 pemain yang akan disumpah sebagai WNI. Wah, menarik nih. Iya, PSSI akan melakukan mode borongan, karena semua pemain-pemain di atas jelas punya kualitas dan pengalaman di pentas Liga Eropa. Dan tentunya akan sangat membantu Timnas untuk bersaing di babak round 3 yang semakin ketat. Akan kuat jika bermain full squad. Ya, bagi sebagian besar fans Timnas Indonesia, mungkin pernah berpikir serta berkeinginan melihat tim ini benar-benar bisa full squad. Karena kita tahu pasti ada aja masalah, entah itu cedera ataupun yang membuat tim ini gak bisa tampil komplit. Padahal jika kita bisa tampil dengan kedalaman skuad terbaik, Mimin percaya peluang tim ini untuk meraih kemenangan pastinya jauh lebih meningkat. Dan harapan untuk bisa menang lawan Australia, Bahrain, serta Cina dirasa bukan lagi hal yang mustahil untuk dibahas. Ya, untuk laga bulan Maret, sejatinya target utamanya adalah bisa mengambil minimal 4 poin dari Australia serta Bahrain. Namun bila boleh jujur, sebenarnya peluang untuk meraih 6 poin juga sangat terbuka, apalagi kekuatan Timnas akan bertambah seiring masuknya Ole Romani dan Jairo Redwood. Yang mana seharusnya
problem ketidakadaan goal getter serta gelandang bertahan murni udah teratasi. Ya, Jairo dengan pengalaman yang ia punya bersama Ajax, Crystal Palace, dan kini Royal Antwerp diharapkan bisa jadi tandem sempurna bagi Tom Hye yang kita tahu cukup kelabakan jika disuruh ngoyo untuk bertahan. Dan bila mainnya 4-3-3 atau 4-2-3-1 sesuai konsep yang menjadi favorit Coach Patrick, maka Ivar Jenner kemungkinan juga akan ditempatkan di sana membentuk trio segitiga lini tengah yang kuat, di mana Jairo akan bertugas sebagai pemfilter serangan lawan, Tom Hye sebagai pusat kreativitas tim, dan Ivar berperan sebagai box-to-box yang stylish. Sedangkan untuk Ole sendiri, ia yang bisa main sebagai winger maupun nomor 9, jelas akan memiliki tugas utama yaitu mencetak gol. Kombinasinya dengan pemain eksplosif macam Ragnar dan Eliano dinilai adalah sesuatu yang pas. Sebab suka tak suka, Rafael Strijk, terlepas dari kemampuannya yang cakap soal membuat ruang dan menarik lawan, ini pemain masih butuh banyak hal buat berkembang, terutama ya decision making serta finishing. Ya, harapannya di Brisbane Roar, Rafa bisa merebut posisi starter lagi, yang hilang perkara ketika itu harus ikut piala Mortal Kombat. Nah, jika itu bisa dilakukan, dijamin deh persaingan di lini serang timnas jadi lebih menarik, dan itu bagus bagi sebuah tim. Karena jika Rafa terus-terusan gak perform, jangan kaget jika Coach Patrick akan memilih nama Egy Maulana Fikri yang kini udah mencetak 9 gol dan jadi satu-satunya pemain lokal yang masuk jajaran top skor, bersaing dengan para striker asing di Liga 1. Sedangkan untuk lini belakang sendiri, kita sudah aman, apalagi ada kemungkinan Elkan Bagot kembali lagi, serta mudah-mudahan pemain seperti Masil Gers sembuh dari cedera yang ia derita, sehingga komposisinya jadi makin oke. Intinya, jika semua pemain ready tanpa kendala apapun di bulan Maret, maka 6 poin bukanlah sesuatu yang mustahil untuk diraih. Moriyasu, Indonesia buat persaingan grup C menarik. Lebih lanjut, semua juga tahu kalau di round 3 khususnya grup C, Jepang adalah tim yang paling diunggulkan. Hal yang wajar, karena dari segala sisi, Jepang emang punya segalanya untuk itu. Dan sebaliknya, Indonesia yang dianggap bau kencur ini tak lebih dianggap sebagai tim hore. Akan tetapi, pelatih Jepang Hajime Moriyasu secara tegas mengatakan kalau ia justru lebih tertarik dengan Indonesia dibanding tim lainnya. Baginya, progres timnas Indonesia di bawah Sintayong dengan metode potong generasi serta menggabungkan para pemain keturunan dianggap adalah cara yang terbilang bagus untuk mengangkat level permainan timnas Indonesia. Sehingga ia pun juga tak ragu menyebut Indonesia ini beruntung punya pelatih sekaliber Sintayong yang bagaimanapun punya pengalaman bertarung di Piala Dunia. Dan dengan perubahan yang ada saat ini, dengan bergabungnya 3 pelatih asal Belanda, serta bergabungnya Ole Romani dan Jairo Redouan, walah akan membuat timnas Indonesia makin kuat dan sulit untuk ditebak. Indonesia berkembang pesat di bawah kepemimpinan pelatih Sintayong. Tentu saja kami perlu menunjukkan performa yang lebih baik dari sebelumnya untuk menghadapi mereka. Menurut saya, mereka harus memperkuat pertahanan dan penyerangan. Selain itu, mereka juga perlu meningkatkan kualitas umpan-umpan ke depan dan menjaga clean sheet dengan pertahanan yang stabil, kata Hajime Moriyasu yang dikutip dari laman Newsone. Namun dengan perkembangan pesat yang ditujukan oleh timnas Indonesia dalam beberapa tahun terakhir, ditambah dengan bergabungnya sejumlah pemain keturunan top Eropa, membuat Moriyasu semakin yakin kalau Indonesia bisa lolos ke Piala Dunia menemani mereka. Dan seperti kita tahu, kalau Jepang ini sudah di atas kertas, memastikan 1 tiket ke Piala Dunia 2026 dengan menjadi tim yang tak tersentuh. Dan terlepas dari apapun, pokoknya harapan Mimin dan mungkin kalian semua sama, yaitu timnas bisa menang. Mau main modelan kayak apa itu terserah pelatih. Dan yang penting bagi fans, kemenangan adalah hal yang utama.
Mau main kayak apapun, pokoknya bisa menang, oke? Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa Timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan Timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung Timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.